Halo, selamat pagi. Ketemu lagi dengan saya, Dr. Suryadi Putra Leotimena. Hari ini kita akan membahas mengenai Language Model Studio. Nah, ini tentang saya dosen lecture spesialis S3 di BINUS ASO. Oke, jadi kita melihat ditemukan dalam blog LM Studio ini sudah keluarkan versi 0.3.9 ya. Nah, ini beritanya, jadi kita sedang naik daun nih DeepSeek R1. Nah, orang bilang nanti kalau kita pakai DeepSeek R1 kan nanti dibilang di hijack data kita segala macam. Oke, kalau gitu nih disiapkan ada LM Studio sehingga kita bisa menginstal DeepSeek atau model-model lain di dalam notebook kita. Jadi kita bisa main sendiri di lokal. Nah, ini tentang about LM Studio. Jadi adalah sebuah desktop, kita bisa bereksperimen ya dengan large language model, banyak hal dan kita bisa explore bareng-bareng ya. Nah, jadi sekarang kita pergi ke alamat ini lmstudio.ai dan kita pilih klik download ya. Nanti mau versi Linux, Windows dan Apple bisa tinggal dipilih aja. Nah, nanti kita bisa pilih. Nah, saat ini kita download untuk versi yang Windows. Besarnya cuma 455 MB. Setelah itu kita install ya, kita klik next, seperti biasa. Kemudian kita bilang directory mau taruh di mana, terus kita install. Setelah selesai, mari kita run LM Studio-nya. Nah, ini layar pertamanya seperti ini. Ya, jadi kita pertama-tama download dulu mau model apa nih kita mainkan. Nah, ini pilihannya waktu slide ini dibuat, saya pilih DeepSeek R1 Distill dengan Qwen 7 billion ya, 7 miliar data. Nah, ini besarnya 4,68 GB ya. Kecil-kecil, tapi paling tidak kita sudah punya cicipi rasa untuk bermain dengan yang kecil ini, yang 72 miliar itu belum belum diberikan. Nah, kita perlu menunggu sampai dia mendownload ya. Ini butuh waktu tergantung kecepatan internet kalian. Nah, setelah selesai kita bilang kita mau load modelnya. Ya, jadi kita bisa ganti-ganti nih mau model apa. Saat ini kita bilang yang tadi DeepSeek R1 Distill Qwen 7B ya. Nah, setelah kita loading, nah ini layar pertama kita ya. Jadi ini sebagai user. Ya, nanti tinggal kita pilih mau model apa nih kita mau mainkan. Kita mau eksperimennya ya. Nah, di sini contoh saya sudah mendownload beberapa contoh lain ya, ada Qwen 2.5 7B Instruct 1M ya, ada di skill yang tadi Qwen 7B. Nah, nanti kalau kita bilang, oh saya mau otak-atik, mari kita tekan tombol discover di sini ya. Nanti akan dialihkan ke mission controlnya. Nah, ini layar mission control ya, jadi nanti kita bisa lihat mau model apa nih yang kita mau mainkan ya. Nah, ini ada Codestral dan lain-lain ya, kita bisa pilih mau lihat detailnya, kita bisa klik model cardnya ya. Jadi kalau diklik lagi open in browser, ini kira-kira ke halaman Hugging Face untuk Codestral 22B sekian-sekian ya. Ini sudah berapa lama dibuat ya, kemudian modelnya berapa segala macam bisa terlihat di sini. Nah, tadi ada istilah GGUF, ini singkatan dari Generated User Format ya. Ini format file yang digunakan dalam beberapa aplikasi perangkat lunak AI, terutama dalam konteks model bahasa seperti LLM, dan GGUF dirancang untuk menyimpan data dan konfigurasi model dalam format ringkas dan efisien. Nanti Bapak Ibu bisa baca sendiri di sini ya. Nanti di dalamnya kita bisa main CPU atau GPU ya, pakai CUDA ya. Nah, ini detail lebih lanjutnya, kompatibilitas, keuntungannya apa, konfigurasinya seperti apa. Nah, jadi contoh, kalau kita bilang model search ya, kita mau tipenya teks, kita search, nanti muncul di sini. Nah, nanti kita tinggal bilang, oh saya mau pilih ini ya, kita tinggal download aja sini. Nah, bisa juga yang lain-lain, kalau mau explore bahasa lain, ini ada bahasa Jepang ya. Nah, kemungkinan kesempatan kita kalau mau bisa membuat, mari kita explore LM Studio ini, sehingga nanti kita bisa buat versi bahasa Jawa, bahasa yang lain ya, itu.
Contoh bisa kita download. Nah, kemudian nanti di dalam mesin control kita bisa pilih runtime ya. Nanti kita bisa bilang ini kita mau pakai CUDA versi berapa ya. Nanti kita bisa setting. Kemudian kita mau lihat hardware-nya ya, CPU-nya, RAM kita berapa, video RAM-nya berapa, kemudian pakai GPU-nya tidak. Nah, ini saya belum explore lebih lanjut. Ini ada CUDA sudah terdetekted, tapi apakah sudah bisa kita pakai ya, kita manfaatkan. Nah, kemudian kita bisa ke application setting di sini ya, nanti kita bisa lihat mengenai warna, language ya, segala macam. Nah, nanti di sini ada namanya loading my modelnya ya. Jadi sini kita bisa bilang klik sini LLM, kita mau pilih yang mana. Nanti kalau kita klik ini detailnya akan muncul di sini parameter-parameternya. Kita mau pakai GPU offloadnya berapa, CPU thread full size-nya berapa, dan ini ada parameter-parameter lain ya. Kita bisa mainkan. Kemudian nanti kalau mau lihat katalog lain, silakan mengunjungi lmstudio.ai model. Sini ada banyak model-model ya. Tinggal dipilih aja maunya yang mana, kita sedikit lebih lanjut. Nah, ini adalah help-nya dari LM Studio ya. Jadi ada cara melakukan interaksi. Ada API-nya juga nanti. Nah, di sini saya sebagai user ya, saya klik di sini mode user, saya bilang coba berikan langkah-langkah untuk menguasai LM Studio dengan cepat dan efektif. Nanti ini dia akan berpikir, kita bisa lihat prosesnya, dan inilah jawaban dari dia ya. Pahamilah dasar-dasar, tentukan peralatan, pahami interface-nya tadi. Nah, video ini tentang interface LM Studio nih. Nah, ini susun proyek awal Anda, proses datanya, kemudian membuat karya ilmiah ya, jadi paper bareng. Setelah itu eksplorasi fungsional ya, kemudian latih juga lebih banyak, kemudian kasus-kasus yang kita bisa percobakan dan kita ajukan pertanyaan, kita diskusi bareng-bareng. Ya, dan kemudian sempurnakan pengetahuan dan terapkan. Jadi kita saling mengupdate diri dan saling membantu yang lain ya, sehingga kita bisa bareng-bareng memakai LM Studio ini. Ya, nah saya ajak Bapak Ibu untuk bergabung di Join Monicaverse ya, untuk kita men-sharekan experience. Dan saya sekarang sudah men-setup di Discord. Ya, nanti ada link untuk bisa bergabung di Discord. Nah, di sini kalau kita switch ke mode power user, ya, nanti di sini kita bisa ada option tambahan, ada semacam apa, gelas eksperimen di lab ya. Nanti kita bisa atur settingnya. Ya, kita setting temperaturnya berapa, ini namanya apa, kehangatan jawaban dari komputernya, kemudian tokennya berapa segala macam, di sini ada di sini semua ya. Stop stringnya bagaimana. Nah, kemudian untuk mengenai appearance jawabannya bisa pakai markdown, lalu pakai apa, expand reasoning block by default. Jadi ketika kita tanyakan nanti dia ada proses penjelasannya, proses berpikirnya kita bisa lihat. Nah, kemudian di sini kalau kita klik mode developer ya, atau kita klik icon ini, kita switch mode developer. Nah, nanti kita bisa bilang saya mau otak-atik develop yang bagian mana nih, Qwen 2.57b ini ya. Nanti di sini ada parameter-parameternya segala macam. Nah, ini dia parameter-parameternya ya. Nah, karena saya tidak terlalu menguasai NLP dan tidak jarang main dengan ini, maka saya ajak Bapak Ibu yang tertarik bermain NLP dan bermain generative AI dengan apa, large language model, mari kita sama-sama explore ya. Ini ada beberapa hal yang kita bisa mainkan, efeknya apa segala macam, tinggal kita lihat dan kita ambilkan kesimpulannya. Ya, jadi nanti dia bisa bilang model ini kita mau load model dan segala macam. Kemudian kita bisa ke bagian setting ya, kita bisa aktifkan nih, kita mau main secara network ya. Setelah kita aktifkan ini COLS, serve local network, just in time segala macam. Nah, nanti kita mau main dengan model yang mana ya. Nah, ini kita dapat nih IP address untuk kita bisa akses supaya bareng-bareng dengan satu jaringan masing-masing orang bisa akses ke sini, nanti bisa otak-atik di sini. Nah, di sini ada sekali lagi pemilihan model ya kalau kita mau load. Nah, di sini saya udah ada dua. Jadi kita mau pakai yang mana nih? Mana yang kita mau eject, mana yang kita mau load. Kemudian di sebelah sini ada namanya inference ya, bagaimana kita melakukan preset.
tahapan-tahapan awalnya bagaimana. Ya, kemudian ini bagian load untuk masalah bebannya mau dimainkan di GPU-nya berapa dan CPU thread-nya berapa ya. Semakin besar komputer kita, semakin besar RAM kita, prosesnya lebih cepat ya. Kalau RAM kita terbatas ya pasti dia prosesnya lebih lama karena dia butuh waktu. Nah ini dicoba ya, tadi networknya sudah diaktifkan, kita sudah dapat IP-nya, maka kita bisa pancing di sini URL-nya, dan kita bisa pancing dengan apa namanya API get dan postnya ya. Jadi ini IP-nya, ini V1 model, kita pengen cek modelnya apa yang sedang di load. Nanti jawabannya seperti ini. Oh ini DeepSeek versi sekian, ya segala macam. Oke, saya sarankan Bapak Ibu juga untuk bisa mengakses LM Studio AI Docs ya, dokumen, jadi kita bisa membaca apa sih kemudian perubahan-perubahan API-nya, system requirement, bagaimana cara menjalankan lokal, user interface, advanced, dan API, dan lain-lain. Baik, Bapak Ibu kita lanjutkan. Jadi saya sudah install di bagian Discord ya. Di sini ada sumber daya untuk bisa mengambil PowerPoint-nya di sini. Dan di sini dalam kategori kecerdasan buatan, di sini ada Monica First untuk semua topik mengenai Monica. Dan mari kita ngoprek di titik ini ya, di channel ML Studio. Dan kalau tertarik mengambil PowerPoint-nya lagi, silakan akses yang ini. Oke, demikian semoga bermanfaat. Jangan lupa follow dan like page Pembelajar Seumur Hidup, YouTube channel, dan IG, dan semuanya. Sampai jumpa lagi. Selamat pagi. Terima kasih.